Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Saatnya kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang pecahan. Ini adalah video kedua dari bab 1 ini. Jadi bagi kamu yang belum menonton video yang pertamanya, lihat linknya di deskripsi ya. Setelah kemarin kita belajar mengenai perkalian pecahan, saatnya kita belajar mengenai pembagian pecahan. Pertama kita akan bahas mengenai pembagian pecahan dengan bilangan asli. Contoh permasalahannya, Agam memiliki sebuah botol air minum. Botol tersebut berisi air sebanyak 1 liter. Agam akan membagi air tersebut ke dalam beberapa gelas secara merata. Bantulah Agam untuk menentukan berapa banyak air yang dituang ke dalam masing-masing gelas. Nah, yang A, Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Dan yang pertanyaan yang B, jika botol Agam berisi setengah liter air dan Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas, berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Dan yang C, jika botol Agam berisi 1/3 liter air dan Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas, berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Nah, untuk pertanyaan ini, yang A, B, C itu perbedaannya terletak pada air yang akan dituangkan. Untuk gelasnya sama, yaitu sama-sama 3 gelas. Yang A itu airnya berisi 1 liter, yang B berisi setengah liter, dan yang C berisi 1/3 liter. Masing-masingnya akan kita bagi ke dalam 3 gelas. Ayo bereksplorasi. Perhatikan kembali permasalahannya. Pertama, Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air dalam botol adalah 1 liter. Misalnya 1 liter digambarkan dalam 1 kotak penuh. Air akan dituangkan ke dalam 3 buah gelas. Gambar atau hasillah bagian yang menunjukkan bagian air di setiap gelas, serta banyak air dalam setiap gelas adalah berapa liter. Untuk pertanyaan yang B, Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol tadi yang B adalah 1,5 liter. Misalkan 1 liter digambarkan 1 kotak penuh. Lalu gambar atau hasillah bagian menunjukkan banyaknya air dalam botol. Dalam botol kita gambarkan yaitu setengah liter, berarti itu adalah setengah dari kotak. Kemudian air yang akan kita tuangkan itu ke dalam 3 buah gelas. Jadi kita akan membagi setengah tadi menjadi 3 buah bagian. Kira-kira banyak air dalam setiap gelas ada berapa? Sekarang masuk ke pertanyaan yang C. Kalau yang C tadi adalah 1/3 liter. Nah, 1 kotak penuh itu 1 liter. Lalu kita arsir bagian 1/3 liter. Dalam 1/3 liter tersebut, kita akan bagi menjadi 3 karena ada 3 buah gelas. Jadi kita akan menghitung 3 buah dari 1/3 tadi. Kira-kira ada berapa bagian dan diskusikan bagaimana cara kalian menemukan hasilnya. Ayo kita bahas masing-masingnya. Yang pertama, itu adalah 1 liter. 1 liter kita bagi ke dalam 3 gelas. Gelas 1, gelas 2, gelas 3. Jadi masing-masingnya itu akan mendapatkan 1/3 secara merata. Sehingga gelas 1, gelas 2, dan gelas 3 masing-masingnya berisi 1/3 liter. Masuk ke bagian yang B. Bagian yang B, botol itu berisi setengah liter. Kalau yang A tadi adalah 1 liter, yang B adalah setengah liter. Nah, setengah liter ini kita akan bagi menjadi 3 gelas yang berbeda pula. Air yang berisi setengah liter tadi akan kita pecah pula menjadi 3 bagian, sehingga bagian yang kosong juga menjadi 3 bagian. Karena kotaknya ada 6, berarti satu bagian itu berisi 1/6. Sehingga diperoleh setiap bagian bernilai 1/6. Jadi setiap gelas akan berisi 1/6 liter air. Masuk ke yang C. Kalau yang C tadi berisikan 1/3 liter. Nah, 1/3 liter ini akan kita bagikan ke dalam 3 gelas secara merata. Sehingga bagian yang dihasil 1/3 liter akan kita pecah pula menjadi 3 bagian. Karena bagian yang 1/3 liter kita pecah menjadi 3, maka bagian yang tengah kita pecah pula menjadi 3, bagian yang atas kita pecah pula menjadi 3. Sehingga total semua bagian dari air tersebut adalah 9 bagian. Masing-masing bagian itu bernilai 1/9 karena ada 9 bagian. Hingga diperoleh setiap bagian bernilai 1/9. Jadi setiap gelas akan berisi 1/9 liter air. Dari eksplorasi bagian A, B, dan C, setelah membagi pecahannya menjadi beberapa bagian, bagiannya bertambah banyak tetapi nilainya menjadi kecil.
tergantung dari faktor pembagiannya. Diperoleh hubungan 1/3 dibagi 3 berarti membagi setengah menjadi 3 bagian sehingga setiap bagiannya bernilai 1/6. Sehingga dapat dituliskan setengah dibagi 3 sama dengan setengah dikali 1/3. Jadi dibalik ya, menghasilkan 1/6. Nah, ingatlah kembali pelajaran sebelumnya. 1 dibagi B sama dengan 1/B. 1/3 dibagi 3 berarti membagi 1/3 menjadi 3 bagian. Setiap bagiannya bernilai 1/9. Jadi dapat dituliskan 1/3 dibagi 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. Jika satu bagian dibagi 3 sama rata, kalian mendapatkan 3 bagian yang sama besar yang masing-masing bernilai 1/3. Jika setiap bagian tadi kalian bagi lagi menjadi 3 bagian, kalian mendapatkan bagian yang lebih banyak, yaitu 9 bagian. Setiap bagiannya bernilai 1/9. Dengan demikian, untuk pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat dituliskan 1/A dibagi B sama dengan 1/A dikali 1/B. Sehingga membagi pecahan dengan bilangan asli berarti membagi pecahan menjadi beberapa bagian sebanyak bilangan aslinya. Hasil pembagiannya menunjukkan nilai setiap bagian. Intinya di sini, pembagian akan berubah menjadi perkalian. Nah, untuk pembaginya, bagian pembilang dan penyebut itu dibalik tempatnya. Rini menyelesaikan pembagian pecahan dengan cara berikut. 4/3 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2/3 menghasilkan 2/3. Misal kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu 4/3 dikali 1/2 akan menghasilkan 4/6. Jika disederhanakan, 4/6 akan menjadi 2/3. Hasilnya sama ya. Lalu buatlah sebuah cerita atau masalah lain yang menyatakan 1/3 dibagi 2. Misalnya, Rini mempunyai sisa tepung sebanyak 1/3 kilogram. Dari sisa tepung tersebut, Rini akan membuat 2 jenis kue. Berapa banyak tepung yang digunakan untuk satu jenis kue? Untuk mencari penyelesaiannya, itu sesuai dengan soalnya. Dengan menyatakan 1/3 dibagi 2 akan menghasilkan 1/6. Saatnya kita masuk ke pembagian bilangan asli dengan pecahan. Permasalahan yang A, Agam menyiapkan 3 liter jus jeruk untuk acara keluarga di rumahnya. Agam akan menuangkan jus tersebut ke dalam gelas yang berkapasitas 1/4 liter. Berapa gelas jus jeruk yang disiapkan Agam? Lalu permasalahan yang B, Agam juga menyiapkan 3 liter jus jambu untuk acara tersebut. Agam akan menuangkan jus jambu tersebut ke dalam gelas yang berkapasitas setengah liter atau 1/2 liter. Berapa gelas jus jambu yang disiapkan Agam? 3 liter air mineral untuk acara tersebut. Agam akan menuangkan air tersebut ke dalam gelas yang berkapasitas 1/5 liter. Berapa gelas air mineral yang disiapkan Agam? Nah, dari aktivitas A, B, dan C, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pembagian pecahan? Permasalahan yang A, kita akan membagi 3 liter ke dalam 1/4 gelas. Yang B, kita membagi 3 liter ke dalam 1/2 gelas. Dan yang C, kita membagi 3 liter ke dalam 1/5 liter gelas. Yang E, Agam memiliki 3 liter air mineral. Agam akan menuangkan air tersebut ke dalam botol yang berkapasitas 2/5 liter. Berapa botol air yang diperoleh Agam? Apa yang dapat kalian simpulkan tentang pembagian pecahan? Bereksplorasi, ayo membantu Agam menghitung banyak gelas yang dapat menampung 3 liter pada gelas 1/4 liter. Misalnya, satu botol berisi 1 liter jus jeruk digambarkan sebagai satu kotak. Gambarlah bagian yang menunjukkan setiap 1/4 liter. Dalam kotak yang 3 liter, masing-masingnya akan kita pisah per 1 liter. Nah, dalam kotak yang per 1 liter ini, kita akan bagi menjadi 4 bagian, yaitu 1/4. Sehingga, dalam satu kotak, itu nanti akan ada 1/4-nya sebanyak 4 buah. Nah, jika dalam satu kotak, itu ada 4 buah, maka dalam 3 kotak, itu akan ada 12 bagian 1/4-nya. Sehingga, banyak gelas 1 liter adalah sebanyak 12 gelas. Lanjut bagian B. Bagian B kita akan bagi sebanyak 1/2. Jadi dalam satu kotak kita akan bagi 2 kotaknya. Nah, jika dalam satu kotak itu ada bagian setengahnya ada 2,
sehingga dalam 3 kotak kita akan menemukan 6 gelas. Jadi banyak gelas setengah liter adalah 6 gelas. Lanjut ke yang C. Kalau yang C kita akan membaginya ke dalam 1/5 liter. Nah, dalam satu kotak kita akan bagi sebanyak 5 bagian. Satu bagiannya itu bernilai 1/5. Nah, jika satu kotak itu ada 5 bagian atau 5 gelas, sehingga dalam 3 kotak akan menghasilkan 15 bagian. Sehingga banyak gelas 1/5 liter adalah 15 gelas. Yang dapat kita simpulkan dari kegiatan tadi, ketika membagi bilangan asli dengan pecahan menghasilkan bilangan yang lebih besar. Karena ketika membagi bilangan asli dengan pecahan, kita menemukan banyaknya bagian pecahan pada bilangan asli. Ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar. Kalau pertanyaan yang E, ayo membantu Agam menghitung banyak gelas yang dapat menampung 3 liter air pada gelas 2/5 liter. Pertanyaan yang F, gambarlah bagian yang menunjukkan setiap 2/5 liter. Nah, sebelum kita ke 2/5 liter, kita jadikan dulu 1/5 liter. Setelah kita jadikan 1/5 liter, pada setiap bagian kita ambil 2 bagian, sehingga itulah yang disebut dengan 2/5 liter. Setelah kita ambil 2/5 liter, ternyata kita menyisakan 1 kotak. Artinya 1 kotak itu adalah setengah dari 2/5. Sehingga banyaknya gelas 2/5 liter adalah 7,5 gelas atau 7 gelas dan setengah gelas air berisi 2/5 liter. Selanjutnya ayo kita diskusikan mengapa ketika membagi bilangan asli dengan pecahan menghasilkan bilangan yang lebih besar. Karena ketika membagi bilangan asli dengan pecahan, kita menentukan banyaknya bagian pecahan pada bilangan asli. Nah, ini adalah pembahasan yang kita bagi per 1/4 liter tadi. Ketika 1 gelas kita bagi menjadi 4, dan ketika ada 3 gelas, jadi 3 dikali 4 adalah 12. Sehingga ketika gelas 3 liter kita pisahkan ke gelas 1/4 liter akan menghasilkan 12 gelas. 12 bagian dari 1/4 liter air yang dihasilkan dari 3 liter air dapat dituliskan juga sebagai berikut. Ingat kembali pembelajaran perkalian pecahan sebelumnya. 12 dikali 1/4 sama dengan 3. Artinya, 12 bagian dari 1/4 liter air dapat menghasilkan 3 liter air. Nah, kita sudah memahami konsep yang dibagi 1/4, 1/2. Bagaimana ketika kita membagi bilangannya ke 2/5, di mana pembilangnya bukan 1. Untuk mencari banyak gelas 2/5 liter yang diisi dengan 3 liter air, kalian dapat menghitung ada berapa banyak 2/5 liter di setiap 1 liter. Awalnya, 1 kotak itu akan kita bagi menjadi 5, menghasilkan 1/5. Setelah itu kita ambil 2 bagian. Nah, 2 bagian itulah yang menjadi 2/5. Sehingga dalam 1 liter terdapat 2,5 atau 5/2 bagian dari 2/5 liter. Jadi dalam 3 liter air terdapat 7,5 atau 15/2 bagian pecahan 2/5 seperti gambar di bawah ini. Bentuk matematikanya dapat ditulis seperti berikut ini, di mana 3 dibagi 2/5 sama dengan 15/2 atau 7/1/2. Membagi bilangan asli dengan pecahan berarti menentukan banyaknya bagian pecahan yang terdapat pada bagian bilangan asli tersebut. Perhatikan lagi jawaban eksplorasi pada bagian A dan E berikut ini. 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. 3 dibagi 2/5 sama dengan 15/2 atau 7/1/2. Bagaimana kalian dapat menghitungnya secara matematika? Ingat kembali, untuk mencari banyaknya 1/4 liter di dalam 3 liter, kalian mencari dahulu banyaknya 1/4 liter di setiap liter. Diperoleh ada 4 bagian dari 1/4 liter di setiap 1 liter. Untuk setiap 3 liter terdapat 3 kali 4 yaitu 12 bagian dari 1/4 liter. Sehingga dapat dituliskan 3 dibagi 1/4 sama dengan 3 dikali 4. Jadi 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. Nah, yang kedua, ingat kembali untuk mencari banyaknya 2/5 liter di dalam 3 liter. Kalian mencari terlebih dahulu banyaknya 2/5 liter di setiap liter. Diperoleh ada 2/1/2 atau 5/2 bagian dari 2/5 liter di setiap 1 liter.
Untuk setiap 3 liter terdapat 3 dikali 5/2, yaitu 15/2 bagian dari 2/5 liter. Sehingga dapat dituliskan 3 dibagi 2/5 itu sama dengan 3 dimana bagi diubah menjadi kali, 2/5 diubah menjadi 5/2. Sehingga 3 dikali 5/2. Sama halnya 3 dibagi 2/5 itu diperoleh hasil 15/2. 15/2 kita peroleh dari 3 dikali 5, 15, dan penyebutnya kita bawa per 2. Untuk membagi bilangan dengan pecahan, kalian dapat mengalihkan bilangan asli dengan kebalikan dari pecahan. Kebalikan maksudnya penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi A dibagi B per C sama dengan A per 1 dikali C per B. A, B, dan C adalah bilangan asli dan C bukan 0. Saatnya kita kerjakan latihan. Nomor 1, Pak Rudi membagi 2/4 bagian tanah miliknya kepada 3 orang anaknya secara adil. Gambarlah bagian lahan yang akan dibagikan Pak Rudi. Anggap satu kotak itu adalah lahannya Pak Rudi. Nah, kita akan membaginya 2/4 bagian tanah. Hal pertama, kita bagi dulu 4 kotaknya. Dalam 4 kotak itu, kita ambil 2 bagiannya, yaitu 1/4 dan 1/4, menghasilkan 2/4. Nah, 2/4 ini kalau misalnya kita sederhanakan, itu nantinya akan bisa menjadi 1/2. Yang B, gambarlah bagian lahan yang diperoleh setiap anak Pak Rudi. 2/4 lahan yang dimaksud akan kita bagi menjadi 3. Jadi pada bagian setengah sebelumnya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, masing-masingnya akan dibagikan ke 3 orang anak Pak Rudi. Lanjut yang C, berapa bagian tanah yang diperoleh masing-masing anak Pak Rudi? Tuliskan cara kalian menemukannya. Yang dibagikan kepada anaknya adalah 1/2. 1/2 dibagi 3. Nah, kita gunakan rumus sebelumnya. Pembagian akan berubah menjadi kali, dan penyebut dan pembilangnya juga kita balik, sehingga 1/2 dikali 1/3 menghasilkan 1/6. Nomor 2, Rina memiliki 6 kg gula pasir. Rina akan membuat kue bolu. Setiap adonan kue bolu membutuhkan 3/4 kg gula pasir. Berapa banyak kue bolu yang dibuat oleh Rina? Dari 6 kg akan kita bagi menjadi 3/4. Jadi 6 dibagi 3/4. 6 dikali kita balik 4/3 menghasilkan 24/3. Disederhanakan 24 dibagi 3 adalah 8. Banyak kue bolu yang dibuat oleh Rina adalah 8 buah kue. Astri memiliki 5 batang coklat. Dia akan memberikan coklat yang dimilikinya tersebut kepada beberapa orang temannya. Untuk membaginya secara adil, Astri akhirnya memberikan masing-masing 2/3 bagian coklat kepada setiap temannya. Pertanyaan yang A, berapa orang teman Astri yang mendapatkan coklat tersebut? Nah, 5 batang coklat akan kita bagi 2/3. Jadi 5 dibagi 2/3 bisa 5 kali 3/2 menghasilkan 15/2. 15/2 kita sederhanakan itu adalah 7/12. Jadi banyaknya teman Astri yang mendapat coklat adalah 7 orang. Apakah Astri masih memiliki sisa coklat jika iya, berapa bagian lagi yang dimilikinya? Karena hasil pembagian tadi adalah 7,5 dan orang yang dibagikan adalah 7, Astri masih memiliki sisa setengah bagian coklat yang tidak dibagikan ke temannya. Lanjut, nomor 4, buatlah sebuah soal cerita yang menyatakan bentuk pembagian pecahan berikut ini. Pertama, 1/5 dibagi 4. Misalnya, Dita memiliki 1/5 meter pita. Dita kemudian memotong pita tersebut menjadi 4 bagian yang sama panjang. Berapa meter panjang masing-masing pitanya Dita? Nah, untuk mencarinya, kita membutuhkan operasi matematika 1/5 dibagi 4. Pertanyaan yang B, 4 dibagi 1/5. Contohnya, Dita memiliki 4 meter pita. Dita kemudian memotong pita tersebut menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Setiap bagian panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita yang dimiliki Dita?
Nah, untuk mencari operasi matematikanya kita menggunakan 4 dibagi 1/5. Nah, untuk materi pembagian pecahan dengan bilangan asli kita sudahi sampai di sini. Masih ada pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.